tetaplah penolongku. Walau 1000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Engkau memberikan kesempatan bagi kami ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan bukan hanya mengerti, dan biarlah kami menjadi pelaku firman Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap berdiri. Jemaat, Bapak, Ibu, Saudara, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, maupun di hotel, di rumah sakit, kalau bisa berdiri, mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat 6. Yang ada di rumah, yang ada di mana saja, kalau tidak ada Alkitab, di atas ini bisa membacanya. Kita mulai. Ayat pertama saya bacakan, Bapak Ibu Saudara membacakan ayat kedua, dan ayat 6 kita sama-sama membacakannya. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkat-berkatnya. Ya, silakan duduk semua. Tema firman Tuhan pada hari ini, beberapa langkah untuk berhasil di masa yang sulit atau masa penderitaan. Sekali lagi, beberapa langkah untuk berhasil di masa yang sulit. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tahu dan kita baca, kita mendengar di televisi atau juga membaca di WA kita masing-masing. Pada akhir-akhir ini semakin banyak orang yang di PHK.
semakin banyak orang yang berusaha, usahanya tidak berjalan. Baik usaha kecil maupun usaha yang besar. Ada orang kaya tiba-tiba jadi miskin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita rindukan semua umat Tuhan bisa bekerja dan bisa berusaha. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Ada firman Tuhan mengatakan kita berdoa dan bekerja. Latar belakang Mazmur 126 ini yaitu umat Tuhan berada di pembuangan di Babel. Mereka berseru, mereka ingin kembali ke tanah perjanjian. Mereka punya cita-cita, mereka punya impian supaya mereka boleh kembali ke tanah perjanjian. Mimpi mereka menjadi kenyataan. Hati mereka penuh dengan sukacita karena mereka boleh kembali ke tanah perjanjian. Saya percaya kita semua ingin berhasil, baik dalam pekerjaan maupun di dalam usaha kita. Apakah ada orang yang tidak mau berhasil hari ini? Angkat tangan. Pasti semua mau berhasil. Kita rindu kita berhasil, anak-anak kita berhasil di dalam studi mereka. Kemarin saya kunjungi orang yang buta, teman saya. Sedikit saya iri hati sama dia. Kenapa? Dia seorang buta, dia seorang penjual kerupuk, apapun dilakukannya. Anak-anaknya ada yang S2, S1. Hanya jual kerupuk. Dan dia buta. Kita ini sudah tidak buta, bisa bekerja, tergantung kita. Kadang-kadang kita, malu masa saya kerja sapu jalan, malu kalau kerja di restoran. Anak-anak orang kaya yang pergi ke luar negeri itu, kerja di restoran. Pekerjaan kita halal. Ya. Apapun di masa yang sulit ini, kita bekerja kita bisa hidup. Tapi kalau kita gengsi, saya dulu kan direktur, saya dulu di kampung hebat, masa saya kerja disuruh-suruh sih. Ya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, langkah yang pertama ini, kita memiliki impian, kita memiliki visi, kita memiliki cita-cita, kita memiliki mimpi, tapi jangan suka mimpi-mimpi terus. Tapi tidak melakukannya. Ada impian saya mau bekerja di sini. Tapi di rumah mimpi-mimpi terus, tidur terus. Tidak ada di sini itu ya. Bergerak, tanya pekerjaan. Bisa berusaha tanpa modal.
sekarang bisa berusaha online. Nah, itu membangun kepercayaan dengan pemilik pabrik. Dan saya lihat di businessman, ya, kesaksian anak-anak Tuhan. Dia sudah di PHK. Tahu-tahu ada yang kontak dia. Mau nggak mengirim barang di sini? Kami membutuhkan. Dia mencari pabrik yang menjual barang itu. Dan dia berhasil. Dia bilang, setiap bulan saya sekarang ini, ya lebih dari 100 juta lah saya dapat. Itu luar biasa. Makanya dalam hidup ini bangun jaringan. Banyak teman. Ya. Jangan hanya satu teman dan udah itu pun berantem terus. Ya. Bangun hubungan dengan orang lain. Sekarang mudah membangun hubungan kan? Ya. Facebook. Ya, teman saya itu sudah 5.000 orang. Banyak yang mau minta-minta lagi. Ya. Kalau yang sudah saya terima, lalu dia terus, hanya iklan terus. Ya. Iklannya juga kurang bagus. Nah, itu perlu diputuskan hubungan. Yang kita bilang maaf ya. Ya. Kita bangun hubungan terus. Dan kita bergaul, kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan banyak orang berteman. Ya. Kebanyakan saya lihat juga teman saya di Malaysia. Dan karena saya sudah pergi ke sana, kadang-kadang saya munculkan foto-foto pelayanan di Malaysia. Mereka senang. Kita membangun hubungan. Yang penting punya impian kita. Kalau kita punya impian, punya target. Ya. Seperti mahasiswa ada targetnya, tahun ini saya harus wisuda. Sehingga dia bekerja keras. Ada target kita untuk punya kendaraan, motor atau mobil. Kita bekerja keras. Saya mau berusaha, saya mau bekerja, impian saya nanti bisa tercapai. Jangan katakan mengalir aja lah, hidup ini mengalir. Itu tidak bertanggung jawab. Ada impian. Nuh punya mimpi. Karena dia dekat dengan Tuhan. Tuhan suruh Nuh untuk membuat bahtera. Dan dia buat sesuai apa yang Tuhan katakan. Karena dia dekat dengan Tuhan. Walaupun dia diolok-olok, diejek, Nuh masa membangun bahtera di atas bukit atau gunung. Ya, biasanya kalau kita membuat perahu di mana? Di pinggir pantai. Masa dia buat kapal di atas gunung? Siapa yang mendorong? Ya. Dan disuruh masuk, dia taat. Ya. Nah, di masa PSBB juga disuruh kita tinggal di rumah dulu, ya, supaya kita sehat, kita bisa ngobrol dengan keluarga. Ya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti visi dan impian kita jelas. Ya, Tuhan berikan kepada kita, ini lakukan, usaha ini lakukan. Dan akan berhasil kalau dari Tuhan. Tapi kalau teman kita, oh bau nih. Kita terus telinga kita, wah. Lalu kita lari sana sini.
tapi nggak jadi-jadi. Ya. Punya cita-cita. Kalau kita tanya kepada anak-anak kita kan, apa cita-citamu anak? Dia bilang, saya ingin jadi dokter. Ya. Pasti dia semangat supaya dia menjadi dokter. Tapi kalau anak kita dia bilang, nggak ada Pak. Nah ini perlu dilayani lagi anak-anak kita ini supaya dia jelas apa cita-cita masa depannya. Kalau tidak ada cita-cita masa depannya, ya bisa nanti penjual narkoba, nggak ada uangnya, dia susah, dia melakukan kejahatan. Ya. Punya mimpi. Orang Israel punya mimpi. Mereka akan kembali ke tanah perjanjian. Sehingga kalau kita punya misi, kita punya visi, pasti kita punya target. Hal yang kedua, kita berdoa. Di dalam ayat 4 dia katakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Itu suatu doa, tolong Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Di masa yang sangat sulit kita semakin mendekat dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 91 ayat 14 tolong dibaca. Ayat 16. Ayat 14. 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku dekat dengan Tuhan. Kalau kita menjauh dengan Tuhan, ya kita tidak punya arti dalam hidup ini. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita mendengar firman-Nya, kehendaknya di dalam kehidupan kita. Doa itu sangat penting karena usaha kita. Tuhan Yesus yang menentukan keberhasilan kita. Tapi mungkin Bapak Ibu katakan, ada orang yang tidak berdoa, tapi berhasil. Ya. Itu mengandalkan kekuatannya sendiri. Sehingga kalau orang itu berhasil, dia anggap itu karena kekuatanku, karena hebat dan gagah, karena otakku berhasil. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi kalau kita berdoa berlutut di hadapan Tuhan, itu namanya berharap kepada Tuhan. Beberapa hari yang lalu ada seorang pengusaha datang ke sini. Pengusaha ini rendah hati dia. Dia bawa biskuit di sini untuk anak-anak. Mungkin nanti dibagi buat anak-anak. Di perumahan, dia banyak tanah. Di Kalimantan, di Pulau Bintang, tapi belum laku, dia ingin supaya laku semua itu,
dan dia membangun proyek perumahan elit di Lebak Bulus. Dia juga punya usaha di luar negeri. Lalu dia suruh saya berdoa di sini. Saya udah duduk, dia sudah duduk di situ. Waktu berdoa saya buka mata saya. Dia sudah berlutut di situ. Saya turun di kursi saya juga, saya berlutut. Ya, nggak enak dong seorang yang pengusaha seperti itu. Dia udah berlutut, dia berdoa. Ya, itu orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, dia berlutut. Apakah ada yang suka berlutut berdoa pagi hari? Ya, hanya satu yang amin ya. Berlutut. Hanya saya sekarang jarang berlutut, agak sakit lutut saya ini kalau berlutut. Ya. Tapi kalau di atas tempat tidur mungkin tidak capek, tidak. Tapi kalau berlutut di lantai agak susah. Tapi yang masih kuat, mari berlutut di hadapan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Doa itu sangat penting. Mari kita melihat atau membaca di dalam Yeremia pasal 33 ayat 1, ayat 3. Mari silakan baca. Ayo, secepatnya dibaca. Yeremia 33 ayat 3. Iya. Puji Tuhan, kalau kita berseru kepada Tuhan, malahan Dia berikan yang tidak kita pikirkan. Ya. Matius pasal 7 ayat 7. Sebaiknya itu kita hafal. Mintalah dan kamu akan diberi. Tuhan menyuruh kita meminta, berdoa. Juga di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Yakobus pasal 5 ayat 16. Silakan. Yakobus pasal 5 ayat 16. Puji Tuhan. Apalagi jemaat GKRI Camulia ada nama yakin di dalamnya. Panggil aja dekat dengan saya. Dengan yakin, dengan iman, percaya bahwa Yesus akan mengadakan mujizat. Perlu kita berdoa. Makanya ada doa semalaman di tempat kita, ada doa pagi hari Sabtu. Usahakan datang walaupun jauh. Ya. Jangan katakan, oh saya aja berdoa di rumah saya, kan sama aja. Beda. Kalau kita sungguh-sungguh mau datang berdoa kepada Tuhan. Saya pernah waktu mahasiswa di Bandung, lalu saya diajak teman ke tempat pelayanannya di Bekasi. Di sana ada gereja Metodis Korea. Jam 4:30 sudah 50 orang yang datang. Semakin jam 5 sudah penuh gerejanya. Jam 5
ada yang jalan kaki, ada yang bawa mobil. Begitu mereka semangat berdoa. Dan gereja mereka juga luar biasa. Semakin besar, semakin maju, semakin banyak jiwa-jiwa. Ya. Ada kesungguhan berdoa. Mempercayai Tuhan bahwa Tuhan mendengar doa. Ya. Dan hal yang ketiga, percaya mujizat. Perlu kita mempercayai bahwa mujizat itu masih ada. Mereka percaya yang berdoa ini, pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Di tanah Negeb itu kering, padang gurun, kok bisa ada air? Kalau Tuhan mengalirkan air, di atas gunung yang kering pun bisa. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Mari kita baca Lukas pasal 1 ayat 37. Di masa penderitaan ini bisa kita berhasil. Bisa kita pegang berjuta-juta uang. Di dalam pikiran kita nggak mungkin. Tapi kesaksian teman-teman kita itu tadi dengan temannya bisa nggak kirim barang ke tempat kami. Dia cari pabrik itu, dia dapat dan dia kirim. Ratusan juta dia dapat. Dan ada kesaksian-kesaksian lain lagi. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tolong dibaca. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Iya, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Ya. Karena Maria bingung pada waktu itu. Dia belum menikah dengan Yusuf. Malaikat berbicara kepada dia. Dan firman Tuhan mengatakan, bagi Allah tidak ada mustahil. Lalu bagaimana bagi orang percaya? Mari kita lihat di dalam Markus pasal 9 ayat 23. Silakan baca. Ini kita pegang. Bahwa bisa mendatangkan mujizat Tuhan kalau kita percaya mujizat. Kita cari pekerjaan, belum dapat. Kita cari terus. Kita berdoa, Tuhan, saya percaya hari ini ketemu dengan orang yang menolong saya supaya bisa bekerja. Tuhan buka jalan. Silakan. Markus pasal 9 ayat 23. Iya. Tidak ada mustahil bagi. Sudah percaya enggak? Ya. Kita sudah menjadi orang percaya. Ayat ini berlaku sama kita. Kita dapat mujizat. Mujizat Tuhan tidak pernah berhenti. Mujizat Tuhan masih ada sampai selama-lamanya. Ya. Tuhan Yesus mengadakan mujizat, orang buta bisa melihat, orang yang tuli bisa mendengar. Orang yang mati pun bisa bangkit. Ya. Kalau Tuhan suruh membangkitkan orang bisa. Tapi harus jelas, jangan nanti pergi ke Jelambar Agung. Lalu bilang, buka petinya. Saya doain bisa bangkit. Udah terjadi itu sekali, malu sekali itu. Dan memalu-maluin. Kalau Tuhan jelas bilang, silakan saja. Ya.
Memang di Afrika itu waktu kebangunan rohani banyak orang mati bangkit. Mukjizat terjadi. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Yang terakhir. Keempat, di dalam ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorai-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorak sambil membawa berkas. Orang yang menabur, orang yang berasal dari kampung, dia tahu itu apa itu menabur. Sebelum menabur dulu menyediakan lahannya harus dicangkul, dibersihkan. Itu menderita kan? Nah, poin yang keempat itu rajin dan bekerja keras. Tanpa rajin dan tanpa bekerja keras tidak akan berhasil. Orang yang menanam itu pagi hari sudah pergi ke sawah, sudah pergi ke kebun. Dia sediakan lahannya dan dia menanam padi. Sesudah dia tanam, apakah dia biarin? Tidak. Dia perhatikan. Kalau ada rumput-rumput, dia cabut atau dia potong. Panas terik matahari. Kita lihat juga orang bekerja di sini. Mereka kerja keras walaupun panas, walaupun hujan mereka bekerja dan mereka berhasil. Dia katakan di sini, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Menangis, pasti menderita, bekerja keras. Tanpa kerja keras kita tidak berhasil. Kita mau yang enak aja, bekerja yang enak aja. Kita lihat jemaat kita, ada yang bekerja keras, malam-malam pergi ke pantai cari ikan. Kalau dia bilang, udahlah capek itu, bagaimana berhasil? Saya waktu masuk SMU ingin belajar dengan baik. Sebelum itu masuk, saya menabrak atau bawa mobil, bukan tabrak, terbalik. Dan harus saya bayar gantinya. Dan saya bilang sama orang tua, tolong dibayar. Lalu saya mulai bekerja. Kerjanya apa? Tukang beca. 6 bulan saya sudah pernah bawa beca di Medan. Pagi hari saya membawa beca. Jam 1 masuk sekolah di SMU Kalsa. Pagi-pagi jam 5 sudah pergi ke tempat beca. Jalan kaki 1 kilometer. Saya bawa terus. Saya pakai kacamata hitam supaya nggak kelihatan. Pakai topi yang agak lebar. Sarung tangan nggak kelihatan. Karena teman-teman kita lewat di situ. Untung aja satu orang nggak naik pada waktu itu. Tetapi sesudah 6 bulan itu ada teman. Waktu saya buka, dia lihat, saudara yakin bawa beca juga ya? Waduh, saya malu sekali waktu itu.
Hanya saya bilang ini lagi butuh uang, saya bilang. Mulai dari situ karena saya malu, saya berhenti. Saya bilang sama papa, tolong kirim uang 50.000 satu bulan. Ya. Bekerja keras, masak nasi sendiri. Ya. Itu belum ada yang dicolokkan di listrik. Kita pakai kompor, itu dihempus-hempus. Ya. Untung aja yang punya warung itu bermurah hati. Ratangan 17.000 satu bulan. 3 kali dia kasih. Ya. Cukuplah untuk satu orang. Tapi kalau ada tamu kita bagaimana? Kita harus beli di luar. Tapi untung waktu itu tidak ada tamu kita. Karena kita belum ada teman-teman. Paling-paling teman sekolah dan teman anak-anak geng. Perlu kita bekerja keras, nggak usah malu. Yang penting ada pekerjaan, pasti kita berhasil. Ada usaha, ya, belajar sekarang, mudah usaha itu online. Tidak perlu sewa kantor. Ya. Sekarang ruko-ruko di sini sudah mahal-mahal, belum lagi bayar keamanannya naik dan kebersihannya. Dari rumah bisa kita berusaha. Yang penting kita membangun relasi dengan orang lain. Terlebih yang punya usaha, kita katakan boleh enggak saya online produkmu. Ya, kalau ada kepercayaan pasti dia mau. Ya. Dan banyak orang berhasil sekarang ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Dalam hidup ini perlu kita rajin dan kerja keras. Kita perlu menabur di ladang. Dan kita juga perlu menabur di ladang Tuhan. Ya, menabur di ladang Tuhan tidak sia-sia. Supaya ladang pekerjaan kita, ladang usaha kita diberkati Tuhan. Karena apa yang kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini. Ya. Jemaat semua semangat studi. Ya, anak-anak kita yang sedang mencari pekerjaan, cari, ya, supaya kita bisa memberi, bukan ya, apa enak seperti ini. Tidak enak. Walaupun banyak orang senang kayak gini. Ya. Orang kita di sana senang seperti ini. Ada bantuan, apa itu? BLT ya? Oh senang-senang, oh ada bantuan dari pemerintah. Apa selamanya kayak gitu? Ya, lebih baik kita memberi daripada kita menerima. Ya. Saya sangat malu loh sama yang saya saksikan tadi Pak Made Wirawan. Waktu mungkin seminggu lebih yang lalu saya datang ke rumahnya pertama. Saya sudah merancangkan, saya mau bawa sembako sama dia. Dan saya sudah beli amplop dan sudah masukkan 250, saya mau kasih sama dia. Sampai di rumahnya, dia langsung buka dompet. Saya mau memberkati Pak Yakin hari ini. Dia kasih 300. Ya. Saya nggak berani lagi kasih yang sudah saya masukkan di apa ini. Sudah saya mau kasih amplop itu. Ya. Kalau orang yang jual kerupuk itu sebenarnya dia begini. Tapi sekarang dia punya yayasan
dan bisa memberkati ribuan orang membagi sembako. Hari Minggu bisa mendengar kesaksiannya dan firman Tuhan yang akan disampaikan. Itu bukan ngomong tok. Dan malahan ada orang yang berjanji sama dia akan memberikan rumah besar kepada dia untuk tempat yayasannya. Karena mereka melihat bahwa dia jujur dan memberkati banyak tunanetra. Dia tidak melihat hanya orang Kristen, agama apa saja dia bagikan sembako. Menjadi alat berkat. Amin. Mari kita menjadi alat berkat. Kalau kita diberkati, kita memberkati orang lain. Itulah tujuan hidup sempurna. Mari kita berdoa. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang terkasih yang ada di rumah dimanapun berada yang tidak bersama dengan kita pada hari ini, jika mau memberikan persembahan baik itu persembahan mingguan maupun persembahan perpuluhan, silakan nanti ditransfer melalui nomor rekening Bapak Gembala kita atau nomor rekening gereja atas nama Pak Gembala dan juga atas nama Karista, bisa ditransfer. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kepada petugas dipersilakan dan kita mengiringi pujian kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah percaya, cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.